Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh stakeholder Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas PDK, Universitas Atmajaya Yogyakarta, akan mempresentasikan sebuah proyek mengenai Danau Biru Tewang Rangkang. Dengan saya sendiri, Arya Setiawan Piri, dengan NPM 2007-10784. Saya Antonius Persarianto Wisnu Putro dengan NPM 2007-108-13. Dan saya Yosef Lintandananjaya dengan nomor NPM 2007-10792. Pertama-tama, Danau Biru Tewang Rangkang saat ini merupakan objek wisata yang berada di Jalan Betu, Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 47 menit dari kota Palangkaraya. Berdasarkan hasil observasi dari kelompok kami menemukan beberapa informasi terkait wisata Danau Biru. Wisata Danau Biru ini memiliki kedalaman sekitar 7-8 meter dengan kualitas air yang kurang bagus jika terpapar dalam waktu yang lama, dikarenakan tingginya kadar pH, BOD atau Biological Oxygen Demand, NHN atau amonia bebas, dan TTS atau Total Suspended Solids, serta minimnya fasilitas keamanan di sekitar danau dan area sekitar tempat wisata. Wisata Danau Biru beroperasi mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore, dengan total kunjungan terbanyak yaitu pada weekend atau hari libur, serta biaya parkir untuk mobil sebesar Rp10.000 dan motor sebesar Rp5.000, di mana biaya parkir ini sudah termasuk juga sebagai biaya retribusi. Sebelum wisata Danau Biru ini terbentuk, dahulunya danau ini merupakan bekas galian material untuk pembangunan badan jalan di kabupaten. Berdasarkan informasi yang terkumpul juga, serta observasi yang kami lakukan, maka dengan ini kami menyimpulkan beberapa masalah yang kami hadapi dalam pengembangan proyek Danau Biru ini. Yang pertama adalah masalah keamanan. Di sekitar Danau Biru sama sekali tidak terdapat pos penjaga, serta pos penanganan darurat. Maka kejadian tak terduga tidak dapat dihindari. Contohnya, jika tidak ada pos penjaga yang mengingatkan, kemudian terdapat wisatawan yang asal berenang di dalam danau, kalau wisatawan tersebut malah tenggelam, jika pos penanganan darurat juga tidak ada, maka hal ini bisa menimbulkan musibah. Di tempat wisata ini, minim sekali penerangan, maka jika malam tiba, akan menyulitkan bagi wisatawan, pedagang, maupun petugas lokasi wisata untuk beraktivitas. Yang kedua ialah tempat berdoa. Dari hasil observasi kami menemukan bahwa di lokasi wisata ini belum ada musola, sehingga umat muslim yang datang berwisata ke Danau Biru tidak dapat beribadah tepat pada waktunya dan harus mencari musola di tempat lain. Yang ketiga ialah kenyamanan. Kenyamanan di wisata Danau Biru sangat kurang, dikarenakan kurangnya tempat duduk yang harusnya dapat diletakkan di titik-titik tertentu di lokasi wisata, agar wisatawan dapat beristirahat sejenak. Kemudian, tidak adanya penunjuk arah, yang mana akan mengakibatkan wisatawan kebingungan dan akhirnya tersesat di tempat wisata. Dan yang terakhir ialah kondisi jalan. Kondisi jalan di wisata Danau Biru ini hanya sebagian kecil saja yang telah selesai diperbaiki, selebihnya masih berupa tanah gambut, sehingga nantinya akan mengganggu kenyamanan wisatawan dalam berkunjung ke Danau Biru. Dan yang terakhir ialah regulasi sampah. Regulasi sampah di lokasi wisata sangatlah kurang. Hal ini terlihat dari minimnya tempat sampah di lokasi wisata, sehingga memungkinkan wisatawan membuang sampah sembarangan. Kemudian, pondok-pondok yang menjual makanan dan minuman di lokasi wisata dengan sembarangan juga membuang sampah ke belakang pondok mereka, sehingga berdampak dengan munculnya bau yang tidak sedap, pemandangan lokasi wisata yang terganggu karena ada tumpukan sampah, dapat menjadi sarang penyakit, dan berbagai ketidaknyamanan lainnya. Untuk berikutnya, saya serahkan kepada Antonius Rosarianto Wisnu Putro. Dipersilakan. Untuk objek wisata tersedia warung makan yang menyediakan berbagai jenis makanan bagi pengunjung. Terdapat juga spot foto yang berupa papan tulisan Danau Biru untuk bisa dijadikan spot foto. Next.
atraksi wisata. Terdapat atraksi wisata perahu. Bagi pengunjung yang ingin berfoto di atas perahu, terdapat juga permainan mandi bola dan ruangan untuk anak-anak. Bagi yang hobi bernyanyi, terdapat tempat karaoke dalam ruangan. Next. Untuk fasilitas saat ini, tersedia pondok besar yang sederhana sebagai tempat untuk berteduh dan beristirahat. Terdapat pula dermaga untuk tempat parkir beberapa perahu. Next. Terdapat juga toilet, namun masih sederhana dan belum dicat. Tangga untuk menuju danau yang belum mendukung untuk pengguna kursi roda. Next. Tersedia jalan setapak untuk pengunjung dan tempat parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Next. Inilah penampakan Dena asli dari Danau Biru. Next. Ini adalah penampakan Dena kasarnya dari Danau Biru. Bagian utara terdapat hutan, pada bagian timur dan barat terdapat lahan kosong, bagian selatan tersedia berbagai fasilitas. Next. Target yang ingin kami capai dari pengembangan di bidang ekonomi yaitu menaikkan pendapatan masyarakat di sekitar Danau Biru. Bidang lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengembangan yang ramah lingkungan. Pada bidang sosial dan budaya, yaitu memperdayakan kearifan lokal dan mengadakan berbagai pertunjukan lokal di Danau Biru. Bidang politik, yaitu mempromosikan objek wisata kepada masyarakat secara luas. Akan dilanjutkan oleh Yosef Dananjaya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Next. Pada slide ini, terdapat 6 potensi baru yang dapat ditambahkan. Pertama, dancing fountain yang bertujuan untuk menarik wisatawan pada malam hari. Kedua, lokasi berkemah. Lokasi Danau Biru yang jauh dari bisingnya kota dapat dijadikan sebagai tempat untuk menikmati kembali suasana alam yang lama tidak dirasakan oleh para penduduk kota. Ketiga, taman olahraga. Pada bagian utara danau, terdapat hutan sehingga sangat bagus untuk dijadikan sebagai spot olahraga karena suasananya yang rindang dan sejuk. Keempat, lapangan serbaguna. Pada bagian timur danau, memiliki lahan kosong yang dapat dimanfaatkan menjadi lapangan yang bisa untuk menggelar kegiatan olahraga, konser mini, upacara, dan lainnya. Kelima, museum mini. Dengan adanya museum mini, para wisatawan tidak hanya sekedar bertamasya, tetapi juga bisa mempelajari budaya Kalimantan Tengah melalui museum ini. Terakhir, toko souvenir. Sepulang dari lokasi wisata, pastinya wisatawan membawa pulang souvenir seperti makanan, perhiasan, bahkan pakaian. Dengan adanya toko souvenir, juga bisa dijadikan sebagai salah satu pembangkit ekonomi masyarakat setempat. Next. Terdapat fasilitas baru yang dapat ditambahkan, yakni musola bagi para umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah tanpa harus pergi ke kota terdekat. Insinerator bertujuan untuk membakar sampah organik seperti dedaunan, kertas, dan sebagainya. Dan untuk sampah non-organik akan ditampung pada TPS dan akan diambil oleh truk sampah setiap 4 hari sekali. Pos darurat ditambahkan dengan tujuan sebagai penanganan pertama ketika ada wisatawan yang mengalami suatu kecelakaan. Papan penunjuk arah ditambahkan untuk memberikan arah bagi para wisatawan yang baru pertama kali mengunjungi wisata Danau Biru. Trotoar dan jalan beraspal ditambahkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengendara jalan maupun para pejalan kaki. Kursi taman juga ditambahkan agar para wisatawan dapat beristirahat sejenak di lokasi wisata. Kursi taman ini nantinya akan ditambahkan berdekatan dengan lampu penerangan. Lampu penerangan juga ditambahkan demi memberikan rasa aman bagi para wisatawan yang berkunjung pada malam hari. Tiap lampu penerangan memiliki sel surya masing-masing sebagai pasokan listrik untuk penerangan di malam hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pembelian listrik dari kota. Terakhir, menambahkan alat filtrasi air
agar air yang digunakan bebas dari ancaman apapun. Next. Berikut merupakan denah rancangan yang telah dibuat. Secara singkat, saya akan menjelaskan letak-letak potensi wisata serta fasilitasnya. Pada objek warna biru di pojok kiri atas peta ialah tempat lokasi pembangkit sekaligus penampung listrik sel surya. Di sebelah utara danau merupakan taman olahraga. Pada bagian barat danau ialah tempat untuk berkemah. Musola berlokasi tepat di bagian selatan tempat berkemah. Di sebelah timur danau terdapat lapangan serbaguna. Pada tengah danau terdapat pancuran yang dekat dengan tepian danau. Lingkaran-lingkaran merah yang berada di sekitar danau merupakan lampu penerangan sekaligus tempat bangku taman. Untuk museum ini dan souvenir akan berada di salah satu pondok oranye yang ada di dalam peta. Kotak biru kecil yang menyatu dengan lapangan serbaguna merupakan tempat penyewaan alat olahraga, alat berkemah, dan lainnya. Pos darurat berlokasi strategis dan dekat dengan area parkir yang bertujuan agar korban yang ditangani dapat segera dibawakan ke klinik kota. Next. Dan terakhir, untuk perkiraan harganya akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, tiket parkir akan dikenakan dengan harga Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4. Untuk tiket masuknya akan dikenakan tarif Rp5.000 dan Rp10.000 untuk orang dewasa. Jika wisatawan ada yang ingin bercamping, maka dikenakan tarif Rp25.000 untuk anak-anak dan Rp30.000 untuk orang dewasa. Untuk penggunaan toilet akan dikenakan tarif Rp2.000 untuk buang air kecil, Rp4.000 untuk buang air besar, dan Rp10.000 untuk mandi. Next. Oke, sekian dari hasil presentasi dari proyek wisata Danau Biru. Semoga dari hasil presentasi ini, para hadirin sekalian dapat mempertimbangkan kembali mengenai pengembangan lebih lanjut dari wisata Danau Biru. Atas perhatian para hadirin, kami ucapkan terima kasih. Next. Berikut merupakan referensi yang kami ambil sebagai bahan presentasi milik kami.